Welcome to my channel Enizalia. Nah, ketemu lagi di video pembelajaran kita kali ini. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang gerak lurus. Di mana gerak lurus ini adalah pelajaran di kelas 10 Fisika SMA, di mana khususnya itu adalah pada bab 4. Nah, kalian bisa punya bukunya, yaitu buku siswa aktif dan kreatif belajar fisika 1 untuk SMA kelas 10 peminatan. Nah, adapun materi-materi kita di gerak lurus adalah, yang pertama adalah perpindahan dan jarak, yang kedua kecepatan dan kelajuan, yang ketiga gerak lurus beraturan, yang keempat percepatan dan besar percepatan, yang kelima gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum kita bahas apa saja sih yang ada di gerak lurus, coba kita diskusikan dulu. Nah, sebuah benda yang bergerak dengan lintasan lurus dikatakan melakukan gerak lurus. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Dan fenomena apa yang berkaitan dengan gerak lurus? Bagaimana hubungan besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak lurus? Nah, ayo diskusikan jawaban kalian bersama teman-teman ya. Dan boleh kalian ungkapkan hasil diskusi kalian dengan teman kalian, atau bisa kalian komen di kolom komentar. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu tentang perpindahan dan jarak. Nah, sebelum kita belajar gerak lurus, kalian harus benar-benar memahami dulu apa itu perpindahan dan apa itu jarak. Nah, perpindahan merupakan besaran vektor, sedangkan jarak merupakan besaran skalar. Nah, ayo siapa yang masih ingat perbedaan antara besaran vektor dengan besaran skalar? Ya, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan nilai, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, jadi tidak memiliki arah. Dalam arti kata, kalau perpindahan kita akan melihat arahnya, jadi kita akan memperhitungkan arahnya. Misalkan, jika arah perpindahan kita ke kiri, maka kita beri tanda negatif. Sebaliknya, jika perpindahan kita ke kanan, berarti itu adalah tanda positif. Karena perpindahan berdasarkan vektor, maka kita harus memasukkan nilai positif atau negatif yang menunjukkan arah dari besaran tersebut. Sementara besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja, jadi dia tidak memperhitungkan arahnya. Jadi misalkan pada saat kita bergerak dari posisi saya seperti ini, kemudian saya bergerak ke depan misalkan 5 meter, kemudian saya bergerak lagi ke kanan 5 meter, saya bergerak lagi ke kiri 5 meter, berarti totalnya adalah jarak yang telah saya tempuh itu adalah 15 meter. Jadi dia tidak memperhitungkan arahnya. Jadi yang diperhitungkan adalah berapa sudah lintasan yang saya tempuh. Itu yang disebut sebagai jarak. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi perbedaan antara besaran vektor dengan besaran skalar. Karena besaran vektor, kalau kamu tidak memahami yang mana besaran vektor, yang mana besaran skalar, kalian akan kebingungan nantinya, ya. Yang mana sih yang perpindahan, yang mana sih yang jarak, yang mana sih yang vektor, yang mana sih yang skalar. Jadi ibu ulangi sekali lagi ya, kalau besaran vektor, besaran memiliki arah dan memiliki nilai. Jadi ada arah dan ada nilai. Sementara besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Nah, kita ulangi lagi ya. Kalau perpindahan, dia adalah besaran vektor. Artinya apa? Dia memiliki arah dan memiliki nilai. Sedangkan jarak, dia adalah besaran skalar. Berarti hanya memiliki nilai saja. Nah, di dalam koordinat kartesian, perpindahan dapat dituliskan dalam arah sumbu X dan sumbu Y.
Ya, jadi bisa dalam sumbu X, bisa juga ke dalam sumbu Y. Nah, perpindahan dalam arah sumbu X positif, arahnya selalu ke kanan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, perpindahan itu kan besaran vektor, besaran memiliki arah dan nilai. Pada saat dia perpindahannya ke arah X positif, maka arahnya ke kanan. Nah, kamu lihat gambar mobil seperti ini pada posisi awal di P, kemudian dia bergerak ke kanan, berarti dia arahnya positif atau ke kanan. Maka perpindahan PQ-nya bisa kita tulis delta X sama dengan X2 dikurangi X1 sama dengan 3. Nah, Q-nya sudah di posisi 3, kalian perhatikan di grafiknya, di koordinatnya, di posisi Q dia sudah ada 3. Nah, untuk perpindahannya kita kurangi dengan posisi yang pertama. Posisi pertama itu adalah di posisi P, ini ada di min 4. Ingat, kalau perpindahan dia vektor, berarti ada arah dan ada nilainya, berarti harus kita tulis tanda minnya. 3 dikurangi min 4, berarti 7 satuan. Berarti mobil itu berpindah sebanyak 7 satuan. Benar nggak mobil itu berpindah 7 satuan? Kita hitung ya. Di 4 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi perpindahan mobil dari posisi yang pertama di P yaitu min 4, kemudian berpindah posisi ke Q menjadi min 3, maka perpindahan PQ nya adalah data X sama dengan X2 dikurangi X1 sama dengan 3 dikurangi min 4 sama dengan 7 satuan. Nah, bagaimana jarak dan perpindahan jika sebuah benda bergerak pada sumbu X dan sumbu Y? Ya, jadi dia dua-dua sumbu X juga dan sumbu Y juga. Nah, perhatikan perpindahan pada gambar berikut. Ya, coba kalian perhatikan, ini gambar A, B, dan C, di mana AB 4 meter, kemudian BC di 3 meter, dan DAC di 5 meter. Nah, perpindahan dari A ke C itu adalah resultan vektor A ditambah B dan B ditambah C, yaitu AC dengan besarnya kita cari ya, AB kuadrat akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB 4, berarti kita masukkan nilainya 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, jadi sama dengan 5 meter. Jadi pada saat seseorang berpindah yang posisi awal di A, kemudian ke B, kemudian ke C, di mana AB ini sumbu X dan BC sumbu Y, maka kita cari perpindahannya dengan menggunakan resultan vektor AB ditambah BC, ya, di mana resultan vektor itu akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Makanya perpindahannya menjadi 5 meter. Jadi perpindahannya nggak dihitung 4 tambah 3 ya. Nah, jadi perpindahannya tidak menghitung 4 ditambah 3, tapi dicari dengan resultan vektor, dimana kalau perpindahan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Sementara di sini dia membentuk seperti segitiga, maka resultan yang di sini yang kita cari. Nah, seperti itu jika perpindahannya ada pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Kalau pada sumbu X tadi, P ke Q kita langsung posisi 2 dikurangi posisi 1, sementara kalau ada sumbu X dan sumbu Y, maka kita gunakan resultan vektor. Nah, kita lihat contoh soal berikut ya, agar kalian bisa memahami lagi bagaimana sih tentang jarak dan perpindahan. Nah, kita lihat contoh ya. Dadang berlari dari titik A menuju titik B, kemudian kembali ke tempat asalnya di titik A. Ingat, dia dari titik A dan kembali lagi ke titik A. Tentukanlah A, jarak yang ditempuh Dadang. B, perpindahan yang dilakukan oleh Dadang. Nah, kita jawab ya. Yang pertama ingat jarak.
Ingat, jarak itu adalah tadi yang seperti yang sudah dijelaskan bahwa merupakan besaran skalar. Berarti besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya, kita lihat jarak yang ditempuh Dadang. Ya, pertama Dadang berlari dari A ke B, Ya, jarak yang ditempuh Dadang dari A ke B, dimana kita misalkan AB itu adalah 10 meter. Dan kemudian dia kembali lagi ke tempat asal, dia kembali lagi ke belakang, berarti dan dari B ke A lagi, berarti 10 meter lagi dia berjalan. Jadi A ke B jaraknya 10 meter. Ini Dadang A, B, kemudian dia bergerak ke sini 10 meter, ya. Kemudian dia dari B dia kembali lagi ke A 10 meter. Nah, jadi Dadang menempuh jarak itu adalah 10 ditambah dengan 10, 20 meter. Jadi dia tidak memperhitungkan dia bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, karena jarak itu adalah besaran dari skala. Jadi berapa lintasan yang sudah ditempuh oleh Dadang, itulah yang disebut sebagai jarak. Nah, pada posisi awal tadi Dadang bergerak ke arah B 10 meter. Kemudian dia dari posisi B bergerak lagi ke posisi awal 10 meter. Makanya jarak yang ditempuh Dadang adalah 10 meter ditambah 10 meter, jadinya adalah 20 meter. Nah, lalu bagaimana dengan perpindahan ya? Nah, perpindahan Dadang, kita lihat dulu dari posisi A ke B, dia berpindah dari A ke B. Ya, posisi awalnya di 0, posisi akhirnya di 10. Berarti posisi perpindahannya adalah X2 dikurangi X1. Berarti 10 kita kurangi 0. Ya, berarti sama dengan 10. Kemudian perpindahan yang berikutnya dari B ke A. Dari B ke A berarti X1 kurangi X2, di mana 0 dikurangi 10. Makanya min 10. Jadi perpindahan dari A ke B dan kembali lagi ke A, maka dia menjadi 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, artinya apa? Perpindahan itu adalah hanya melihat posisi awal dan posisi akhir, atau kedudukan awal dan kedudukan akhir. Kedudukan Dadang di awal itu adalah di A, di titik 0. Kemudian dia kembali lagi ke A, ke titik 0. Berarti perpindahannya adalah 0. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau jarak dia tidak menentukan arahnya. Jadi berapa lintasan yang sudah ditempuh oleh Dadang? Dadang bergerak ke B 10 meter, kembali lagi ke A 10 meter, berarti jarak yang ditempuh oleh Dadang adalah 10 meter. Sementara perpindahan melihat posisi akhir dan posisi awal, di mana posisi akhir Dadang di A, sementara posisi awal Dadang pun di A, maka perpindahannya adalah 0. Jadi kita dapat pahami ya bahwa jarak dan perpindahan adalah merupakan besaran yang berbeda, di mana jarak adalah besaran vektor dan perpindahan adalah besaran skalar. Nah, kemudian kita lihat ya dari contoh soal tadi, coba kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Nah, seorang berlari lurus ke utara sejauh 6 km. Kemudian ia melanjutkan ke barat sejauh 8 km. Tentukan besar perpindahan orang tersebut dan berapa jarak yang telah ditempuh orang tersebut. Nah, kalau kamu sudah temukan jawabannya, boleh komen di kolom komentar ya. Dan berikutnya kita lihat lagi tentang kecepatan dan kelajuan. Apa sih beda kecepatan dan kelajuan? Nah, kalian sering mendengar kata kecepatan, tapi juga mendengar kata kelajuan, sementara lambangnya juga sama. Apa sih beda kecepatan dan kelajuan? Di mana kecepatan dan kelajuan memiliki dua pengertian yang berbeda. Jadi kalian harus tahu perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, di mana kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Jadi itu bedanya ya. Kecepatan itu adalah vektor, sementara kelajuan adalah skalar. Artinya apa? Kecepatan memiliki arah dan memiliki nilai, sedangkan kelajuan hanya memiliki nilai saja. Jadi kita lihat pertama kecepatan dan kelajuan rata-rata.
Nah, untuk kecepatan rata-rata V sama dengan jarak per waktu, di mana kelajuan rata-rata per jarak per waktu. Ya, ingat kelajuan, kita tahu bahwa kelajuan adalah besaran skalar, berarti digunakan S di sini adalah jarak. Jarak juga tadi sudah kita tahu bahwa dia besaran skalar. Jadi kelajuan adalah jarak per waktu. Nah, jika benda bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya dinyatakan dengan koordinat X, maka persamaan kecepatan rata-rata dituliskan V sama dengan delta X per delta T. Ingat, kecepatan adalah besaran vektor, berarti delta X perpindahannya berapa dibagi dengan perubahan waktunya. Itu adalah perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Nah, kita lihat contoh soal berikut ya, di mana sebuah meja didorong sehingga bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan persamaan posisi X sama dengan 2T ditambah 10 dengan T dalam sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata meja dalam selang waktu T1 sama dengan 0 sampai T2 sama dengan 4 sekon. Nah, kita jawab untuk T1 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 10. Nah, dapatnya dari mana? Di mana T-nya, nah, kita punya persamaan X sama dengan 2T ditambah 10. Jadi pada saat T1-nya sama dengan 0, maka nilai T-nya kita masukkan 0. 2 dikali 0 itu adalah 0, ditambah dengan 10 berarti 10. Maka X1-nya adalah 10 meter. Nah, untuk T2, T2-nya itu adalah pada saat 4 second. Artinya T-nya kita ganti dengan 4. Dimana 2 dikali 4, kemudian ditambah dengan 10. 2 kali 4, 8, ditambah dengan 10 berarti sama dengan 18 meter. Maka dari sini diperoleh V sama dengan X kuadrat dikurang X1 per T kuadrat dikurangi T1. Berarti dia menggunakan kecepatan rata-rata. Makanya X2 itu adalah 18 meter, X1 10 meter, dan T2-nya adalah 4, T1-nya dengan 0, kita kurangi 18 kurang 10, 8, 4 kurang 0, 4, berarti 8 bagi 4 sama dengan 2. Ingat, di sini ada tanda min, berarti ini menunjukkan arahnya. Ya, berarti arahnya itu adalah ke kiri. Nah, itu adalah perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Berikutnya kita lihat lagi tentang kecepatan dan kelajuan rata-rata sesaat, di mana kelajuan sesaat adalah kelajuan pada suatu waktu tertentu atau kelajuan pada satu titik dari lintasannya. Nah, pada kendaraan bermotor, kelajuan sesaat dapat diketahui dengan melihat penunjukan jarum pada speedometer. Nah, kalau kalian bawa motor, kalian lihat speedometer, itu adalah kelajuan sesaat. Nah, jika selang waktu delta T diperkecil terus-menerus sehingga titik B mendekati titik A, di mana delta S per delta T mendekati suatu nilai tertentu pada saat selang waktu delta T mendekati 0, maka harga delta S per delta T disebut kelajuan sesaat V di titik A. Makanya V sama dengan delta S per delta T untuk delta T mendekati 0. Nah, persamaan yang sama juga digunakan untuk menentukan kecepatan sesaat. Perbedaannya, kecepatan sesaat harus disertai dengan arah gerak benda. Oke ya, jadi bisa kalian lihat di grafik ini ya. Jadi pada saat kelajuan sesaat atau kecepatan sesaat, dia delta T-nya mendekati 0. Berikutnya kita lihat lagi gerak lurus beraturan. Nah, apa sih gerak lurus beraturan? Sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan gerak benda merupakan garis lurus dan lajunya tetap. Setiap saat atau secara singkat dapat dikatakan bahwa kecepatan benda selalu
tetap. Itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, untuk kalian melakukan percobaan nanti, kalian bisa menggunakan stopwatch untuk menentukan jarak dan waktu tempuh kalian. Dan konsep gerak lurus beraturan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gerak pada pesawat terbang, mobil jalan tol, dan kapal laut yang akan menyeberangi lautan. Jadi gerak lurus beraturan di mana kecepatan bendanya selalu tetap. Jadi pada saat kecepatannya 60 km per jam, maka dia akan selalu tetap 60 km per jam. Dan berikutnya kita lihat contoh ya, kecepatan kereta api selama 5 menit. Waktu pada saat 0, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Maka jarak tempuhnya 0, 0,8, 1,6, 2,4, 3,24. Nah, di sini dapat kita lihat grafik dari kecepatan kereta api tersebut, di mana ini adalah Y-nya S dan pada sumbu X-nya adalah T menit. Jadi dia memiliki grafik gerak lurus seperti ini. Nah, dari grafik kecepatan kereta api tersebut sama dengan tangan kemiringan, di mana V sama dengan tangan alfa data S per data T, sehingga diperoleh V sama dengan 4 dikurang 0 km, di mana kilometernya 4, kemudian 0, 2 dikurang 1, 4 kurang 0, kemudian waktunya 5 dikurangi 0. Ya, 5 kurangi 0, maka diperoleh 0,8 km per menit. Maka diperoleh kecepatan dari kereta api tersebut adalah 48 km per menit. Nah, hubungan jarak tempuh S dan kelajuan V yaitu adalah kita balik rumus V sama dengan S per T tadi, maka jadinya S sama dengan V dikali T. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal berikut ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda bergerak lurus menyusuri sumbu X. Posisi benda setiap saat ditunjukkan pada grafik posisi X terhadap waktu T berikut. Apakah benda tersebut bergerak lurus beraturan? Mengapa? Berapakah besaran kecepatan benda pada T sama dengan 2 sekon? Yang ketiga C, tentukan posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, sebuah benda dia bergerak lurus menyusuri sumbu X. Ya, posisi benda setiap saat ditunjukkan pada grafik posisi X. Nah, kita lihat grafik X terhadap T pada gambar tersebut berupa garis lurus linear. Ini berarti posisi benda berubah secara beraturan terhadap waktu. Jadi dari grafiknya bisa kita lihat bahwa benda bergerak lurus beraturan. Nah, seperti yang contoh kereta api tadi, dia bergerak naik ya, berarti dia juga bergerak lurus beraturan. Dan di grafik ini dia juga bergerak lurus seperti ini, yaitu segitiga, berarti dia juga bergerak lurus beraturan. Nah, pertanyaan kedua, berapakah besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon? Nah, oleh karena benda bergerak lurus beraturan, kecepatan benda tetap setiap saat, termasuk pada T sama dengan 2 sekon. Nah, kita ambil T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan 5 sekon. Nah, dari grafik diperoleh pada T1 sama dengan 0, X1 sama dengan 10, dan pada T2 sama dengan 5, dan X2-nya pada 0. Maka V-nya X2 dikurangi S1, 0 dikurangi 10, T2 dikurangi T1, 0 dikurangi 10, 42 dikurangi 1. Maka diperoleh min 5 meter per second. Ingat, min ini menunjukkan arah. Jadi, kecepatan bendanya itu adalah 5 meter per second. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda bergerak ke arah sumbu X negatif, di mana posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon ya, itu ada di X sama dengan X0 ditambah VT sama dengan 10 ditambah min 2 kali 2, maka diperoleh 6 meter.
Nah, berikutnya kita lihat lagi tentang percepatan dan besar percepatan. Nah, ya apa sih percepatan? Tadi kita sudah bahas kecepatan, sekarang kita bahas lagi percepatan. Besar percepatan rata-rata, di mana percepatan berbeda dengan pengertian besar percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor, sedangkan besaran percepatan merupakan besaran skalar. Nah, kalian lihat gambar di ini adalah gambar katrol, di mana ada dua benda M1 dan M2, di mana M1 ya, M1 percepatannya ke atas, M2 percepatannya ke bawah. Arti kata M1 ini kecil M2, kenapa? M2 ini bisa menarik M1, berarti ada arti kata M1 nya lebih ringan. Nah, kita lihat ya, dua benda dengan massa yang berlainan digantung menggunakan tali pada katrol, di mana besar percepatan massa A1-nya itu di 2 meter per sekon kuadrat dan massa 2-nya di 2 meter per sekon kuadrat, dan percepatan A1-nya di 2 meter per sekon kuadrat arah ke atas positif, dan massa 2-nya A2 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat arahnya ke bawah atau negatif. Besar percepatan kedua benda sama, sedangkan percepatannya berbeda karena percepatan bergantung pada arah gerak benda tersebut. Dengan kata lain, besar percepatan adalah nilai dari suatu percepatan. Nah, kita lihat ya. Pernahkah kalian menggunakan tiker timer? Ayo, di sekolah kalian sudah menggunakan tiker timer belum? Nah, batu ketik dapat digunakan untuk menentukan kecepatan sesaat ataupun percepatan sesaat dari suatu gerakan yang menghasilkan ketikan-ketikan pada sebuah peta. Nah, kalian bisa lakukan kegiatan ya, lakukan percepatan pada mobil mainan atau juga perlambatan pada mobil mainan. Nah, apa sih gerakan yang bisa kalian ikuti di sini? Aktivitas percobaan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa jalin komunikasi dengan baik dengan teman-teman agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Kemudian, sebelum melakukan aktivitas ini ya, kalian harus mempelajari materinya terlebih dahulu agar dapat mengetahui materi yang akan dibahas dalam aktivitas tersebut. Nah, berikutnya kita lihat adalah percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai berikut. A sama dengan data V per data T, dengan data V sama dengan perubahan kecepatan, dan data T perubahan waktu, dan A adalah percepatan rata-rata. Ya, dimana data T-nya T akhir dikurangi T awal. Besarnya percepatan yang dialami dapat ditentukan jika massa kedua benda diketahui. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, kita lihat kurvanya seperti ini ya. Ini adalah kecepatan dan sumbu X adalah waktu, dimana dia juga merupakan gerak lurus, dimana V1 per T1 sama dengan A, kemudian V2 T2 ke B, V3 ke T3 itu adalah C, dan V4 ke T4 itu adalah D, di mana percepatan data V per data T sama dengan V1 dikurangi V0 per T1 kurangi T0 sama dengan V2 dikurangi V1 dan T2 dikurangi T1 sama dengan V3 dikurangi V2 dan T3 dikurangi T2 dan sama dengan V4 dikurangi V3 dan T4 dikurangi T3, dan percepatannya adalah V2 kurangi V1 T2 dikurangi T1. Nah, kita lihat contoh soal dulu ya. Contoh soal berikut, apa sih contohnya? Sebuah balok kayu dilepaskan dari keadaan diam pada sebuah bidang miring dalam selang waktu 5 sekon. Kecepatan balok menjadi 4 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata yang dialami oleh balok. Nah, diketahui T sama dengan 5 sekon, V1 sama dengan 4 meter per sekon, dan V1-nya juga sama dengan 0. A sama dengan
data V per data T, di mana pertama yaitu adalah V yang kedua itu adalah kecepatan balonnya 4, kemudian dia menjadi diam, makanya 4 dikurangi 0 karena balonnya sudah diam. Jadi sebelum balon dilepaskan dari keadaan diam pada sebuah bidang diri, kemudian baru bergerak. Jadi dia pertamanya diam, berarti V2 dikurangi V1, V2 nya di 4 dan V1 nya itu di 0 karena bendanya sudah diam. Sementara waktunya dalam selang waktu 5 second, berarti 5 dikurangi dengan 0, maka diperoleh hasil data V per data T didapatlah 0,8 meter per second kuadrat. Jadi ini ya balok kayunya, pertama kan keadaan diam, berarti V-nya adalah 0, V1 nya 0, kemudian dia bergerak pada bidang miring bergerak menjadi 4, berarti V2 nya di sini ya, V2 nya 4 meter, berarti V2 data V2 dikurangi V1, 4 dikurangi 0, kemudian waktunya di sini 5 second, 5 dikurangi dengan 0, 4 dibagi 5, maka diperoleh adalah 0,8 meter per second kuadrat. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai gerak lurus ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dalam memahami tentang gerak lurus. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita berikutnya ya. Dadah.